Episode 672, Pencarian Jiwa. Setelah dipanggil dengan namanya, Lin Ming terkejut saat dia mengarahkan pandangannya pada penatua penghancur kehidupan itu. Dia tiba-tiba teringat akan dia. Penatua ini telah menjadi bagian dari kelompok wilayah iblis Laut Selatan yang telah memasuki istana Kekaisaran Dewa Iblis. Beruntung baginya, dia juga salah satu dari sedikit sesepuh daerah iblis Laut Selatan yang berhasil bertahan hidup. Di istana Kekaisaran Dewa Iblis, Lin Ming telah menciptakan ilusi palsu tentang kematiannya sendiri sebelum dia pergi. Meskipun Xuan Wuji, kepala biara White Bro, dan orang-orang tua lainnya, semuanya adalah monster yang telah hidup selama lebih dari 1000 tahun. Semuanya telah dibodohi oleh Lin Ming. Usia dan kekuatan Lin Ming adalah penutup terbaiknya. Tidak peduli seberapa mencurigakan atau berhati-hati Xuan Wuji dan yang lainnya. Tidak ada dari mereka yang curiga bahwa seseorang yang lemah seperti Lin Ming telah memperdaya mereka. Akhirnya, mereka memutuskan bahwa pasti ada ahli yang kuat yang datang untuk mencuri akar naga nirvana dan telah menghitung dengan sempurna kejadian untuk mengakali mereka. Tapi sekarang, Lin Ming benar-benar hidup. Tidak hanya dia masih hidup, tapi dia juga berhasil menembus Revolving Core. Harus diketahui bahwa Lin Ming baru berusia 20 tahun. Seorang Master Inti berputar berusia 20 tahun. Ini terlalu mengejutkan. Segala macam pertanyaan mulai muncul di dalam hati. Elder penghancur kehidupan seperti lautan badai. Bagaimana Lin Ming meninggalkan istana Kekaisaran Dewa Iblis? Dia telah hilang bersama dengan Nirvana Dragon Root dan Cosmic Melting Furnace. Apakah kedua harta karun ini akhirnya jatuh di tangannya dalam 2,5 tahun ini? Kemana dia pergi? Bagaimana mungkin dia bisa menerobos ke Revolving Core dalam waktu sesingkat itu? Bahkan melalui semua teka-teki ini, lelaki tua berjubah hitam itu benar-benar yakin akan satu hal. Benar-benar ada rahasia besar bagi Lin Ming. Lin Ming, Jetty nampaknya Nirvana Dragon, Root dan Cosmic Melting Furnace benar-benar berakhir di tanganmu. Untuk berpikir bahwa kita telah menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha, bepergian jauh dan luas mencari Anda, hanya untuk menemukan Anda di sini dengan mudah. Serahkan akar naga, Nirvana dan tungku peleburan kosmik sekarang dan lelaki tua ini mungkin mengizinkan Anda untuk hidup. Saat lelaki tua berjubah hitam itu berbicara, tangannya sudah mulai diam-diam melacak cincin spasialnya. Saat seniman bela diri lainnya mendengar nama Lin Ming, mata mereka juga berbinar dengan pengakuan. Selama perang di Laut Selatan dan ketika Lin Ming telah membunuh Lei Mubai, sudah ada harga yang dikenakan di kepalanya oleh wilayah setan Laut Selatan. Setelah perjalanan ke istana Kekaisaran Dewa Iblis, wilayah Iblis Laut Selatan juga telah meluncurkan pencarian skala luas di seluruh Laut Selatan untuk menemukan Lin Ming. Namun pada akhirnya, semua usaha mereka sia-sia. Seniman bela diri yang hadir semuanya telah melihat potret Lin Ming sebelumnya. Hanya karena periode waktu telah berlalu dan ada sedikit perubahan pada penampilan dan temperamen Lin Ming sehingga mereka tidak segera menyadarinya. Kelilingi dia, kelompok seniman bela diri ini memiliki kultivasi di inti berputar dan Xiantian. Setiap orang dari mereka sangat menyadari betapa kuatnya Lin Ming. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingannya. Jetty mereka mengelilinginya untuk mencegahnya melarikan diri. Lin Ming dengan dingin dan acuh tak acuh melirik orang-orang ini. Pikiran untuk membunuh melintas di benaknya. Hal pertama yang dia pikirkan adalah membunuh semua orang di sini. Setelah kembali ke wilayah Cakrawala Selatan, kekuatannya masih kalah dengan Xuan Wuji. Tidaklah bijaksana untuk mengungkapkan identitasnya sendiri sedini mungkin untuk menghentikan Xuan Wuji mengejarnya. Namun, begitu dia memikirkan hal ini, dia juga berubah pikiran. Jika berita tentang identitasnya tersebar, mungkin sampai ke telinga Mu Qianyu. Dengan cara ini, dia mungkin bisa memberitahu Mu Qianyu bahwa dia telah kembali. Memikirkan hal ini, Lin Ming ragu-ragu, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Array besar pembantaian iblis, orang tua berjubah hitam itu tahu betapa menakutkannya Lin Ming. Secara wajar, tidak peduli seberapa kuat Lin Ming, tidak mungkin bagi bocah inti Revolving awal untuk mengalahkan master penghancur kehidupan. Tapi, jika dia berani datang ke sini dengan berani, maka dia pasti punya semacam cadangan. Seekor singa pasti akan membunuh kelinci, menggunakan seluruh kekuatannya, dan menyuruh anak buahnya meletakkan pembantaian Demon Great Ray. Ini adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Ca-ca-ca, lebih dari selusin bendera hitam berkibar di udara. Semua pria berpakaian hitam meraih bendera hitam dan mulai bergerak cepat di sekitar Lin Ming. Melangkah dengan kecepatan yang aneh dan terdistorsi. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, mereka akan meninggalkan bekas hitam samar
Duan Mukun dan yang lainnya secara alami juga tercakup dalam formasi susunan ini. Tapi, menuju formasi susunan tingkat ini, tidak ada dari mereka yang khawatir. Dalam zona terlarang 1000 mil abis abadi, zona bahaya apapun jauh lebih menakutkan daripada yang bisa dilakukan oleh Rei ini. Lin Ming mengizinkan orang-orang ini untuk mengatur formasi susunan seperti yang mereka inginkan. Hanya dengan santai berdiri di tengah formasi susunan saat dia tersesat dalam pikirannya. Dia berpikir, haruskah dia membunuh semua orang ini, atau membiarkan beberapa orang hidup, sehingga mereka dapat menyebarkan berita tentang kepulangannya. Setelah rei besar pembantaian iblis diletakkan, lelaki tua berjubah hitam itu menghembuskan napas puas, menunjukkan senyum licik. Dia mengeluarkan pedang tebal dari cincin spasialnya dan menebas pembantaian Demon Cut. Dengan dukungan dari rei besar pembantaian iblis, dia akan dapat meningkatkan kekuatannya lebih dari 10%. Adapun Lin Ming, kekuatannya akan turun drastis dalam formasi rei ini. Selain perbedaan mutlak dari kultivasi mereka, dia tidak percaya dia akan kalah di sini selama dia bisa membunuh Lin Ming. Bahkan jika dia tidak mendapatkan tungku peleburan kosmik akar naga, Nirvana dia masih bisa mempelajari rahasia besar apa yang dimiliki Lin Ming dan mengapa Lin Ming bisa pergi dari awal ranah Xiantian ke ranah inti revolving awal hanya dalam 2,5 tahun. Ketika saat itu tiba, dia bersiap untuk meninggalkan wilayah setan Laut Selatan, melarikan diri dengan semua kekayaannya. Dia tidak berniat untuk sujud, sambil memberikan kesempatan yang sangat beruntung untuk Xuan Wuji. Dengan semua ini dalam genggamannya, mungkin dia bahkan mungkin bisa mencapai Laut Ilahi. Ketika saat itu tiba, di dunia yang hebat ini tidak akan ada tempat di mana dia tidak bisa pergi. Lin Ming, aku akan mengambil hidupmu. Saat lelaki tua berjubah hitam itu berteriak dengan keras, energi hitam yang mengepul mulai melonjak dari tubuhnya. Di belakangnya, hantu iblis raksasa kuno muncul, memegang tombak besar. Setan raksasa ini berdiri lebih dari 10 kaki, mengancam dunia karena memancarkan aura yang menakutkan. Orang tua berjubah hitam tidak meremehkan Lin Ming sedikit pun. Pada awalnya, dia sudah menggunakan kemampuan finishing utamanya. Dan selain peningkatan kekuatan dari rei besar pembantaian iblis, kekuatan serangan ini membuat semua seniman bela diri wilayah iblis di sekitarnya pucat karena kagum dan nyeri. Serangan pria tua berjubah hitam itu akhirnya membangunkan Lin Ming dari pikirannya. Lin Ming menatap pria tua berjubah hitam ini. Ya, pertama dia akan membunuh orang tua ini, dan mencari jiwanya untuk melihat apakah ada berita tentang Wu Qianyu. Jika ada, maka dia akan membunuh semua orang di sini. Jika tidak ada, maka dia akan mempertimbangkan untuk membiarkan berita tentang kepulangannya bocor. Berpikir ini, Lin Ming berteriak pelan. Esensi sejati di dalam tubuhnya mulai berputar, menanamkan semangat bertarungnya ke dalam tombak putih. Dia menusuknya, menghadapi serangan yang mengkhawatirkan dan menakutkan dari pria tua berjubah hitam ini. Tombak Lin Ming sebenarnya tampak agak polos dan sederhana. Orang tua berjubah hitam itu menyeringai kejam. Pedangnya memotong langsung ke leher Lin Ming. Ini adalah serangan yang pasti membunuh. Kailah, dengan suara ruang robek, awan energi iblis yang mengepul dari pria tua berjubah hitam itu, seperti tirai hitam besar saat mereka terkoyak oleh angin tombak Lin Ming. Orang tua berjubah hitam itu terkejut. Apa kekuatan ini? Sial, wajah pria tua berjubah hitam itu berubah. Dia memutar energi di tubuhnya hingga batasnya, menuangkan semua yang dia miliki ke ujung pedang. Kekuatan dari Carnage Demon Cut ini terletak pada pedangnya sendiri. Dentang, pedang tebal itu bertabrakan dengan tombak putih dan suara logam yang melengking memenuhi udara. Orang tua berjubah hitam itu merasakan telapak tangannya gemetar dan otot-ototnya robek. Darah menyembur dari lengannya. Kemudian, hal yang tidak dapat dipercaya terjadi. Pedang pria tua itu benar-benar hancur oleh tombak Lin Ming. Tombak tajam menusuk tenggorokan lelaki tua berjubah hitam itu, seperti ular berbisa. Apa? Orang tua berjubah hitam itu sangat terkejut. Dalam hitungan detik ini, tanpa waktu untuk berpikir, dia dengan cepat mundur. Namun, saat dia menghindari titik tombak, hembusan udara yang bergolak menyerbu pria tua berjubah hitam itu, langsung menusuk ke arah tenggorokannya. Gelombang udara ini memiliki aliran esensi sejati dari loh pertempuran yang melekat padanya. Engah, perlindungan esensi sejati tubuh pria tua berjubah hitam itu ditembus. Aliran esensi sejati terus berlanjut. Itu langsung memotong setengah dari tenggorokan lelaki tua berjubah hitam itu. Darah menyembur keluar. Orang tua berjubah hitam ketakutan. Sampai-sampai semua keberanian dan keberanian sebelumnya hancur berantakan.
Dia sama sekali tidak tahu apa yang menyerangnya. Dan senjatanya, pedang tebal setinggi langkah bumi. Bagaimana mungkin itu bisa dipatahkan menjadi dua oleh tombak Lin Ming? Apa yang sebenarnya terjadi? Penatua berjubah hitam hanya merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Perkembangan mendadak dalam pertempuran ini telah benar-benar melampaui jangkauan pemahamannya. Tanpa penundaan lebih lanjut, penatua berjubah hitam berbalik dan melarikan diri. Kamu tinggal di sini. Lin Ming menginjak Golden Rock, menghancurkan Void, dan ruang di bawah kakinya menyusut. Dia flash melangkah ke belakang pria berjubah hitam itu. Tombaknya menyembul. Penatua berjubah hitam itu ketakutan. Dengan cepat berbalik, dia melemparkan dua pedang terbang. Pedang terbang ini adalah harta pijakan bumi bermutu tinggi. Biasanya dia tidak akan menggunakannya. Tetapi dalam situasi ini, dia membuangnya seperti senjata tersembunyi. Dentang, dentang, dengan dua cincin logam. Lin Ming melambaikan tombaknya dan langsung menjatuhkan dua pedang terbang itu. Saat pedang terbang berputar terbalik, Lin Ming mengulurkan satu tangan dan menuangkan semangat. Bertarungnya ke dalam bilah pedang. Kedua pedang itu tiba-tiba diluruskan di udara dan melesat kembali ke arah elder berjubah hitam. Penatua berjubah hitam itu kecewa. Kehilangan semua ketenangannya. Dia memutar tubuhnya, mencoba menghindari kedua pedang terbang ini. Tapi salah satunya masih berhasil menembus pahanya. Penatua berjubah hitam itu menjerit sedih. Kecepatannya segera melambat. Pada titik ini, wajahnya seputih abu pemakaman. Pahlawan muda Lin, tolong selamatkan hidupku. Selama Anda membiarkan saya hidup, saya akan memberitahu Anda semua rencana wilayah setan laut, selatan, dan memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui tentang Divine Phoenix Island. Tidak, terima kasih. Tombak Lin Ming jatuh. Dengan semangat bertarungnya yang dimasukkan ke dalam tombak, tombak itu langsung menembus esensi sejati tubuh penatua berjubah hitam dan menusuk ke dalam hatinya. Dengan sentuhan esensi sejati, semua isi perut elder berjubah hitam berubah menjadi genangan air. Demon Shine, cari jiwanya. Ketika seorang seniman bela diri baru saja meninggal, lautan spiritual mereka belum akan bubar. Jangka waktu singkat ini lebih dari cukup untuk menggunakan teknik pencarian jiwa. Informasi yang diperoleh dari teknik pencarian jiwa secara alami jauh lebih dapat diandalkan daripada penatua berjubah hitam yang menumpahkannya. Baik, Demon Shine tersenyum bercanda, dan seberkas cahaya hitam ditembakkan dari antara alis Lin Ming, langsung menembus ke laut spiritual penatua berjubah hitam itu. Lin Ming juga tidak duduk-duduk. Dia menjentikan jari-jarinya, dan seekor ular kecil petir merah melesat ke tubuh elder berjubah hitam. Petir merah ini adalah guntur iblis pemadaman darah. The Blood Extinguishing Demon Thunder melewati elder berjubah hitam, mengeluarkan kabut darah tebal. Lin Ming mengulurkan tangannya dan kabut darah ini mulai terkonsentrasi, berubah menjadi bola darah seukuran kepalan tangan. Ini adalah esensi darah lengkap elder berjubah hitam. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming benar-benar membunuh pembangkit tenaga penghancur kehidupan di abyss iblis abadi. Lin Ming berturut-turut telah membunuh Master Menara Polaris dan Penatua Pengawas. Keduanya memiliki kekuatan yang setara dengan Master Penghancuran Kehidupan. Namun, itu masih memiliki kekuatan yang setara dengan satu. Kultivasi mereka yang sebenarnya di bawah ranah penghancuran kehidupan. Jika tidak mungkin bagi mereka untuk tinggal di stepa pembantai darah. Setelah inti berputar, Lin Ming menebak bahwa esensi darah dari pembangkit tenaga penghancur kehidupan seharusnya cukup untuk membuka kubus ajaib sekali lagi. Namun, sekarang bukan waktunya untuk membuka Magic Cube. Lin Ming menjentikan jarinya dan mulai membentuk benang sutra yang terbuat dari guntur, membungkus esensi darah di lapisan ini. Segera, semua esensi darah terkurung dalam energi ini. Kemudian Lin Ming membentuk selusin rune dan benar-benar menyegel esensi darah. Dengan begini, gumpalan sari darah ini harusnya mampu mempertahankan vitalitasnya selama sebulan lagi. Dia bisa menggunakannya kapan saja selama periode ini untuk membuka Magic Cube. Pada saat ini, perasaan ilahi Demon Shine menarik diri dari laut spiritual penatua berjubah hitam. Hei nak, aku punya kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin kamu dengar dulu? Episode 673, Pesanmu Cianyu. Hei nak, aku punya kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin kamu dengar dulu? Demon Shine, aku sedang tidak ingin bercanda denganmu sekarang. Apa beritanya? Lin Ming mengerutkan kening. Saat ini dia benar-benar tidak punya pikiran untuk bermain-main. Ayah, kamu benar-benar membosankan. Baik atau buruk, Saint ini harus mengkonsumsi cukup banyak kekuatan jiwa untuk informasi ini. Demon Shine bergumam dengan ekspresi merajuk. Tapi saat dia melihat Lin Ming terlihat sangat serius,
Dia tidak lagi bercanda dan langsung berkata, kabar baiknya adalah bahwa Mucianyu harus aman. Sementara wilayah setan Laut Selatan difokuskan untuk menemukan tokoh-tokoh kunci dari Pulau Phoenix Ilahi seperti Mucianyu, Mu Yu Huang, dan Mu Fengxian. Mereka masih tidak dapat menangkap mereka. Saat Lin Ming mendengar ini, dia menghela nafas lega, seolah sesuatu yang berat diangkat dari punggungnya. Kemana mereka pergi? Itu yang saya tidak tahu. Demon Shine menyebarkan cakar anjingnya. Jika lelaki tua berjubah hitam itu tahu kemana Mucianyu dan mereka kabur, maka mereka mungkin akan pergi untuk menangkapnya besok. Melihat Lin Ming tetap diam, Demon Shine berkata, aku tidak tahu kemana mereka pergi, tapi mereka seharusnya bergabung dengan beberapa kekuatan lain yang membentuk aliansi anti-iblis. Tapi, hari-hari mereka seharusnya tidak jauh lebih baik. Mereka mungkin bersembunyi di suatu tempat dengan teknik mengubah penampilan juga. Aliansi anti-iblis. Lin Ming berpikir sejenak. Dalam organisasi seperti itu, seharusnya lebih aman. Dan kabar buruknya, Lin Ming memelototi Demon Shine. Hatinya masih belum sepenuhnya lega. Jika Demon Shine yang disebut, kabar baik adalah bahwa Mucianyu telah melarikan diri. Tetapi berita buruknya adalah bahwa Qin Xingshuan telah ditangkap. Maka dia benar-benar tidak akan bisa menahan dorongannya untuk mencekik anjing tua sialan ini sampai mati. Demon Shine berkata, kabar buruknya adalah Xuan Wuji telah melakukan pengasingan tertutup akhir-akhir ini. Kemungkinan dia bisa keluar dalam beberapa bulan atau bahkan setengah tahun. Saat itu terjadi, dia seharusnya sudah menembus tahap keempat penghancuran kehidupan. Ketika seorang seniman bela diri manusia mengalami penghancuran kehidupan, mereka harus menghancurkan inti berputar di tubuh mereka dan kemudian mengubahnya. Proses ini sama sekali tidak bisa diganggu atau mengganggu pengasingan mereka. Begitu, Lin Ming menghela nafas lega. Dia tidak terlalu peduli tentang Xuan Wuji yang membuat terobosan atau seberapa kuat musuh-musuhnya. Yang dia takuti adalah apakah keluarga dan teman-temannya dalam bahaya atau tidak. Xuan Wuji mungkin telah menjara sumber daya yang tak terhitung jumlahnya selama 2 tahun terakhir ini. Jika tidak, benda lama itu tidak akan pernah menyerang tahap keempat penghancuran kehidupan kecuali dia memiliki jaminan mutlak dalam kesuksesannya. Lin Ming berpikir, Xuan Wuji memiliki ambisi yang besar. Dia telah menetapkan tekadnya untuk menerobos ke Laut Ilahi dan menjadikan wilayah setan laut selatannya menjadi tanah suci. Alasan wilayah setan laut selatan telah menyalakan api perang adalah untuk bersaing memperebutkan sumber daya budidaya dan membuka jalan bagi Xuan Wuji untuk menjadi master Laut Ilahi. Lin Ming, apa langkah Anda selanjutnya? Duan Mukun berjalan di samping Lin Ming dan bertanya padanya. Pertama kita akan membersihkan Divine Phoenix Island. Lin Ming berkata dengan nada membunuh terhadap seniman bela diri dari wilayah setan laut selatan. Dia bahkan tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan atau kesan yang baik. Dalam pikirannya, mereka yang mengikuti jalan penyimpangan jauh lebih jahat dan berbahaya daripada mereka yang mengikuti jalan pembantaian. Haha, ide bagus. Duan Mukun menghunus pedang panjangnya di bawah ranah penghancuran kehidupan. Dia bisa dianggap tak terkalahkan. Sekarang setelah penatua penghancur kehidupan telah pergi, menyapu semua orang di pulau ini akan menjadi tugas yang mudah. Saudara Feng Shen, kamu ambil selatan, aku akan ambil utara. Dan Lan Xin bisa pergi ke barat. Saudara Lin, sisanya bisa diserahkan padamu. Bagaimana dengan itu? Feng Shen mengangguk. Dia mengeluarkan pedang panjangnya dan segera terbang menuju bagian selatan pulau. Lin Ming menggenggam tombak putihnya dan terbang langsung menuju kuil burung vermilion. Awalnya, kuil burung vermilion adalah kuil pusat dari fraksi burung vermilion. Dia ingin mencari di sana untuk melihat apakah ada petunjuk yang ditinggalkan oleh Mu Yu Huang atau Mucianyu, seniman bela diri wilayah iblis yang tersisa di Divine Phoenix Island sudah dalam kekacauan total. Mereka tidak bisa menahan dampak dari keempat orang ini. Dan menyerah pada pertemuan pertama, semua orang mulai berpencar ke segala arah. Melarikan diri untuk bersembunyi. Feng Shen, Lan Xin, dan Duan Mukun semuanya adalah individu yang luar biasa cantik. Tetapi ketika harus membunuh orang lain, mereka bisa membantai tanpa berkedip. Bagaimanapun, mereka telah mengalami medan perang dingin yang disebut Menara Sky Split. Pedang Feng Shen seperti angin. Setiap pedang akan menusuk di antara alis musuh, mengambil nyawa mereka dengan satu pukulan. Adapun Lan Xin, dia lebih suka mengiris leher orang lain. Saat dia terus membunuh, dia terus menemukan wanita sekarat yang ditangkap untuk tujuan cabul. Hal ini menyebabkan dia membenci seniman bela diri jalur iblis itu bahkan lebih. Membunuh mereka semua tanpa sedikit pun belas kasihan. Pada saat ini, Lin Ming sudah bergegas ke kuil burung vermilion. Kuil burung vermilion yang dulunya megah,
dan megah sekarang menjadi sunyi dan suram. Susunan pelindung besar di sini sudah lama rusak dan banyak ubin serta dinding yang robek. Ukiran dan relief indah di dinding dan tiang sekarang telah rusak dan membusuk, karena Duan Mukun dan yang lainnya sibuk membunuh sisa pasukan dan tetua berjubah hitam sudah mati. Vermilion bertempel sekarang kosong. Lin Ming mencari semua orang, selain menemukan beberapa gadis, pucat dan sakit-sakitan, dengan pakaian compang camping. Dia tidak menemukan petunjuk lain. Sambil menghela nafas, Lin Ming mengeluarkan beberapa pakaian dari cincin spasialnya dan melemparkannya ke gadis-gadis muda ini. Kemudian, dia berkontemplasi. Jika Mu Qianyu benar-benar ingin meninggalkan pesan untuknya, di mana dia harus menyimpannya dan dalam bentuk apa? Ketika dia bersama Mu Qianyu, dia tidak pernah menunjukkan padanya kode atau sandi khusus apapun. Jika informasi semacam ini tidak disembunyikan dengan baik dan ditemukan oleh wilayah setan Laut Selatan, maka konsekuensinya akan mengerikan. Tetapi, jika dia menyembunyikan pesan, bagaimana dia bisa menjamin bahwa orang lain tidak akan dapat menemukannya di Pulau Phoenix Ilahi yang begitu luas? Di mana Mu Qianyu akan meninggalkan petunjuk? Lin Ming melepaskan semua persepsinya untuk menutupi seluruh Vermilion bertempel, berharap dia akan menemukan sedikit pun petunjuk. Saat dia mencari berulang kali, Lin Ming menemukan banyak alat dan benda tua yang digunakan Mu Qianyu ketika dia tinggal di sini. Samar-samar, dia bisa melihat wanita berpakaian merah yang tinggal di sini setiap hari, yang suka bermain alat musik dan berlatih bela diri. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, semua hal berakhir. Hari-hari indah dan tanpa akhir itu tidak bisa dicari lagi di sini. Lin Ming ingat bahwa Mu Fengxian pernah berkata bahwa setiap kali pembangkit tenaga listrik kaisar lahir, mereka membutuhkan sejumlah besar takdir dan peluang keberuntungan yang jatuh di pundak mereka. Tapi, sekte tempat pembangkit tenaga listrik kaisar, masa depan dimulai tidak akan selalu bisa mendapat manfaat dari kelahiran pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Ini karena pertumbuhan pembangkit tenaga listrik kaisar sejati akan menyebabkan daya tarik dan provokasi banyak musuh yang kuat. Jika sebuah sekte tidak memiliki kekuatan dan takdir dan tidak dapat memiliki kejeniusan seperti itu, maka kejeniusan itu akan menjadi alasan sekte itu binasa. Sejak zaman kuno, masalah semacam ini sangat umum. Saya harap nonamu, Qin Xing Xuan, dan yang lainnya selamat. Lin Ming hanya bisa berdoa seperti ini. Setelah tidak menemukan petunjuk, dia meninggalkan kuil burung Vermilion dengan sedih dan putus asa. Dengan hati-hati memikirkannya lagi. Bahkan jika Mu Qianyu bermaksud meninggalkan beberapa petunjuk, dia mungkin tidak berdaya untuk memulai. Mu Fengxian dan yang lainnya mungkin tidak segera dapat memutuskan kemana harus pergi. Bagaimanapun, ini adalah sekte kelas 4 teratas dengan puluhan ribu orang. Pindah ke rumah baru yang tersembunyi dan memiliki sumber daya yang memadai. Bukankah itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Saat Lin Ming meninggalkan kuil burung Vermilion, dia agak linglung, melihat ke arah cakrawala yang jauh. Samar-samar dia bisa melihat kabut putih tipis dunia. Sinar matahari yang cerah jatuh ke laut, menyinari seperti api emas. Di atas api emas ini ada banyak burung laut yang terbang. Sepertinya pemandangan yang sangat damai dan tenang. Kuil burung Vermilion terletak di titik tertinggi, Gunung Phoenix Ilahi. Orang bisa melihat seluruh pemandangan Laut Selatan serta mengamati semua Divine Phoenix Island. Ketika Lin Ming menghadap pemandangan dari Divine Phoenix Island, dia benar-benar melihat tempat yang ditutupi dengan energi surga dan bumi yang sangat tebal. Jiwanya tertegun. Ini adalah alam mistik Phoenix Ilahi. The Divine Phoenix Mystic Realm berasal dari klan Phoenix kuno. Adapun kekuatan peringkat klan Phoenix kuno, Lin Ming merasa sulit untuk mengatakannya. 4 tahun lalu, Lin Ming masih seniman bela diri periode Pulse Condensation. Dengan bakatnya, dia diizinkan untuk memasuki Divine Phoenix Mystic Realm, dan di sana dia berhasil memasuki uji coba peleburan tingkat umum. Tapi, dia masih jauh dari percobaan peleburan tingkat raja. Dengan demikian, bisa dilihat dari ini saja, bahwa klan Phoenix kuno pasti kekuatan yang menakutkan. Meskipun mereka mungkin tidak bisa dibandingkan dengan abis iblis abadi, mereka benar-benar berada di atas istana kekaisaran Dewa Iblis. The Divine Phoenix Mystic Realm juga dikelilingi oleh formasi area kuno yang hanya bisa dibuka oleh Divine Phoenix Island. Bahkan jika wilayah Iblis Laut Selatan merebut Pulau Phoenix Suci, mereka tetap tidak memiliki kemampuan untuk membuka alam mistik Phoenix Suci. Dengan kata lain, Divine Phoenix Mystic Realm adalah tempat yang benar-benar aman. Mungkinkah Mu Qianyu telah meninggalkan semacam pesan di dalam Divine Phoenix Mystic Realm? Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu dan terbang langsung menuju alam mistik Phoenix.
Ilahi, beberapa puluh mil berlalu dalam sekejap. The Divine Phoenix Mystic Realm terletak di kedalaman pegunungan Divine Phoenix Island. Itu dikelilingi oleh formasi pegunungan dan lembah yang menyimpan energi tanah di dalamnya. Energi asal langit dan bumi di sini sangat kaya, terutama energi asal api dan air. Itu tebal sampai hampir menjadi kabut tipis. Ada formasi susunan pelindung di luar Divine Phoenix Mystic Realm. Untuk masuk, yang pertama harus melewati formasi array ini. Ini adalah formasi susunan kuno. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibongkar oleh wilayah iblis Laut Selatan. Lin Ming awalnya akrab dan mahir dengan formasi array kuno. Dia juga telah memasuki alam ilahi Phoenix Mystic, menyelesaikan percobaan peleburan tingkat umum akhir dan telah diakui oleh alam ilahi Phoenix Mystic. Bahkan jika dia tidak mempelajari metode bagaimana membuka formasi array ini dari Mu Yu Huang, mencari tahu bagaimana melakukannya juga tidak akan terlalu sulit baginya. Setelah 1 jam waktu, Lin Ming menemukan metode perkiraan untuk membukanya. Memutar Vermilion but Forbidden Divine Chronicle di dalam tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya dan membentuk rune emas yang menyala. Kekosongan itu bergetar. Dengan suara mendengung, ruang beberapa lusin kaki di depan Lin Ming mulai berubah. Seolah-olah itu air beriak dengan tenang. Tapi, riak ini tidak bertahan lama dan segera menghilang. Lin Ming tidak berkecil hati. Dia berusaha berkali-kali untuk memadukan konsep ruang ke dalam simbol susunan api ini. Akhirnya, setelah 1/4 jam lagi, dia membuka penghalang. Sebuah penghalang cahaya muncul di udara tipis. Di dalam penghalang, ada satu celah. Dari dalam, dia bisa merasakan energi intens api dan es bertabrakan satu sama lain. Suara guntur teredam memenuhi udara. Lin Ming menenangkan dirinya sendiri dan melangkah melalui formasi susunan pelindung untuk memasuki alam ilahi Phoenix Mystic. Cahaya berkedip. Lin Ming tiba di lembah gunung tempat Divine Phoenix Mystic Realm berada. Tetapi pada saat dia masuk, Lin Ming melihat bahwa di dekat pintu masuk ke Divine Phoenix Mystic Realm, ada huruf-huruf elegan dan indah yang diukir di pohon payung berusia 10.000 tahun. Gunung Petir, gua tanpa nama. Waktu 10 tahun. Pertemuan yang telah ditentukan. Pada saat dia melihat kata-kata ini, hati Lin Ming bergetar seperti gempa bumi melewatinya. Hanya 10 kata dan ditulis dengan cara yang begitu sederhana, namun mengandung kemauan dan tekad yang kuat dari Mu Qianyu. Dia tidak menulis apa yang akan terjadi jika mereka tidak bisa membuat janji. Juga tidak menulis bahwa mereka akan mati. 10 kata, tulisannya anggun dan ringkas. Seolah-olah di dalamnya menyatu dengan keyakinan yang tak tertandingi. Sehingga tidak ada ruang untuk keraguan. Tidak peduli apa yang terjadi selama periode ini. Tidak peduli kesulitan apa yang dihadapi. Cobaan dan kesengsaraan apa yang akan dihadapi. 10 tahun lagi, pertemuan yang ditentukan. Seolah-olah Lin Ming bisa melihat pemandangan yang terjadi di sini 6 bulan lalu. Ketika Mu Qianyu bergegas ke alam mistik Phoenix Suci dan mengukir pesan ini. Tangannya cepat tapi tegas. Di matanya ada jejak samar harapan dan keyakinan. Sentuhan cinta yang dalam dan juga kesedihan. Adapun gua tak bernama di Gunung Petir, itu adalah tempat tinggal Mu Qianyu dan Lin Ming ketika mereka pertama kali bertemu. Di dalam gua itu, mereka berdua menghabiskan waktu 3 hari 3 malam dipenuhi dengan kehangatan yang tak terukur. Episode 674, pembukaan kelima dari Magic Cube. Ketika dia pertama kali pergi ke Gunung Petir, secara kebetulan, Lin Ming telah bertemu Mu Qianyu saat dia melawan naga banjir guntur. Setelah itu, ketika Mu Qianyu terluka dan dalam masalah, Lin Ming membantunya pulih di dalam gua tanpa nama. Dengan status masa lalunya yang rendah hati dan rendah, ini adalah pertama kalinya dia berhubungan dengan putri surgawi yang begitu sombong. 3 hari kemudian, Mu Qianyu pergi tanpa sepatah kata pun, hanya meninggalkan pesan. Akhirnya, Mu Qinghong telah mengunjungi 7 lembah mendalam dan telah memperhatikan Lin Ming selama pertemuan bela diri fraksi total. Kemudian, dalam program pelatihan sekte, Lin Ming telah dipilih sebagai satu-satunya talenta langkah surga. Semua ini seolah-olah baru terjadi kemarin. Selama periode awal pertumbuhan Lin Ming, Mu Qianyu dan Divine Phoenix Island telah membantu Lin Ming berkali-kali. Gunung Thunder Crash, gua tanpa nama. Waktu puluhan tahun, pertemuan yang telah ditentukan. Lin Ming menelusuri surat-surat ini dengan tangan, dan diam-diam mengepalkan tinjunya. 10 tahun adalah janji yang awalnya dia buat. Tapi sekarang, dia telah kembali lebih dari 7 tahun lebih awal. Sejak dia kembali, dia tidak akan lagi membiarkan situasi di Laut Selatan berlanjut seperti sebelumnya. Dia benar-benar tidak akan membiarkan Mu Qianyu dan seniman bela diri dari Pulau Phoenix ilahi melayang-layang seperti pengungsi. Saya tidak perlu menggunakan 10 tahun ini
Dalam 3 bulan, aku akan menemukanmu. Lin Ming diam-diam membuat sumpah ini pada dirinya sendiri saat dia menatap kata-kata di pohon payung 10.000 tahun itu. Kemudian, dia duduk di sebelahnya. Lin Ming, apa yang kamu lakukan? Demon Shine bertanya. Membuka Magic Cube. Apakah kamu sedang bercanda? Anda akan membukanya di sini. Membuka Magic Cube membutuhkan waktu kurang dari 1 jam dan dengan formasi susunan pelindung dari Divine Phoenix Mystic Realm. Area ini dapat dianggap aman. Saat Lin Ming berbicara, dia mengeluarkan esensi darah lelaki tua berjubah hitam itu dari cincin spasialnya. Ketika Lin Ming pertama kali mendapatkan Magic Cube, dia telah pergi ke ruang di dalam Magic Cube ketika dia sedang tidur. Ini adalah pertama kalinya dia membuka Magic Cube. Setelah itu, Lin Ming memperoleh baju besi fleksibel yang diberikan putra mahkota kepadanya. Armor fleksibel itu ditandai dengan esensi darah dari seorang Master Houtian. Esensi darah ini kemudian diserap oleh Magic Cube. Ini adalah kedua kalinya Magic Cube dibuka. Ketiga kalinya adalah ketika Lin Ming membunuh Ouyang Boyan. Dengan esensi darah Ouyang Boyan, dia membuka Magic Cube sekali lagi. Keempat kalinya, Lin Ming telah menggunakan hukum penekan dari istana Kekaisaran Dewa Iblis dan membunuh Master Inti berputar. Menggunakan esensi darah Tuan itu untuk membuka kubus ajaib lagi. Sekarang akan menjadi yang kelima kalinya. Dari Houtian ke Xiantian ke Revolving Core dan sekarang Life Destruction. Lin Ming mulai mengungkap mantra pada kepompong. Sampai hanya ada gumpalan darah merah yang tersisa. Lin Ming belum memiliki Magic Cube yang menyerap ini. Sebaliknya, dia pertama kali memasuki niat bela diri yang halus dan menyesuaikan pola pikirnya sampai dia setenang danau yang tenang. Kemudian, Lin Ming melepas pakaiannya, memperlihatkan tanda aneh di dada kirinya. Tanda ini adalah simbol kuno misterius dari Magic Cube. Dengan nafas dalam, dia perlahan menekan esensi darah pria tua berjubah hitam itu ke dadanya. Tepat setelah itu, Lin Ming merasakan semburan panas yang membakar di dadanya. Ini adalah esensi darah yang diserap oleh Magic Cube. Setelah diam selama beberapa tahun, Magic Cube sekali lagi menyambut esensi darah segar dari pembangkit tenaga listrik. Kai kai kai. Saat esensi darah diserap, itu seperti racun mematikan yang tersebar di tanah. Tampaknya terus-menerus terkorosi, menghasilkan sedikit asap. Lin Ming merasakan di dalam dirinya sendiri, merasakan fluktuasi energi dari Magic Cube di dalam dadanya. Dia bisa merasakan bahwa setelah Magic Cube menyerap esensi darah, sepertinya itu berdetak seirama dengan jantungnya. Setelah 10 napas waktu berlalu, Lin Ming merasakan lautan spiritualnya bergetar. Di saat berikutnya, semua kesadarannya benar-benar tersedot ke dalam Magic Cube. Dengan perasaan pusing, pikiran Lin Ming telah tiba sekali lagi di ruang gelap gulita di dalam Magic Cube. Lin Ming akrab dengan tempat ini, di langit yang luas dan gelap tanpa batas. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya berkilauan seperti bintang tanpa batas. Fragmen jiwa ini melayang di sekitar kabut-kabut tebal. Di tengah semua fragmen jiwa ini, ada bola cahaya besar dengan diameter 1 kaki. Perlahan bersinar dengan cahaya lembut. Lin Ming curiga bahwa bidang cahaya ini adalah master sebelumnya dari Magic Cube, Saintess of the Verdant Feather Holy Lands. Setelah tiba di ruang Magic Cube sekali lagi, mentalitas Lin Ming sangat stabil. Sekarang dia memiliki semangat bertarung dan kemauannya jauh lebih tangguh daripada sebelumnya. Dia akan mampu menangani sebagian besar fragmen jiwa ini, kecuali fragmen itu berisi sisa-sisa kesadaran dan kehendak dari penatua tertinggi dulu. Jika itu benar, maka menelan fragmen jiwa seperti itu mungkin sedikit berbahaya. Menghubungkan pikirannya ke banyak fragmen jiwa, karena kekuatan jiwa Lin Ming yang lebih kuat. Dia sekarang dapat dengan jelas merasakan energi yang terpancar dari fragmen jiwa ini. Beberapa memiliki energi yang lembut dan lembut, beberapa tirani, dan beberapa memancarkan energi jahat yang berlumuran darah. Fragmen yang lebih kecil langsung diabaikan oleh Lin Ming. Dia hanya melihat yang lebarnya setidaknya 2 inci. Kemudian, dia mulai merasakannya sesuai dengan energi yang mereka pancarkan. Mencari fragmen jiwa yang mungkin memiliki metode kultivasi atau keterampilan lain yang berguna. Tapi ada terlalu banyak fragmen jiwa di ruang Magic Cube. Bahkan setelah mencari begitu banyak, sulit bagi Lin Ming untuk mengetahui mana yang paling berharga baginya. Pada saat ini, suara Demon Shine terdengar di benak Lin Ming. Lin Ming, orang suci ini akan membantu Anda memilih. Saya jamin ini akan sangat berguna bagi Anda. Oh, alis Lin Ming terangkat. Meskipun Demon Shine sering menyombongkan diri, dia harus mengakui bahwa anjing tua ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan berguna untukku. Saya tidak dapat memikirkan fragmen jiwa yang akan terlalu berguna bagi saya saat ini. Lin Ming tidak kekurangan metode kultivasi. Selain itu,
dia sudah mulai melangkah ke jalan menggabungkan metode seni bela dirinya sendiri. Dia berharap untuk mencari beberapa metode kultivasi di dalam Magic Cube yang dapat memberikan dasar untuk keterampilan fusi seni bela diri lebih lanjut di masa depan. Hehe, kamu akan tahu kenapa begitu aku memberitahumu. Fragmen jiwa pucat seukuran telapak tangan emas itu adalah satu-satunya. Izinkan saya memperingatkan Anda terlebih dahulu. Sangat mungkin ada jiwa yang tersisa di dalam fragmen jiwa itu. Jiwa sisa seorang penatua tertinggi. Lin Ming ragu-ragu sejenak. Sulit untuk menebak batas apa yang telah dicapai oleh pembangkit tenaga listrik Realm of the Gods ini sebelum kematian mereka. Bahkan jika itu hanya jiwa yang tersisa, dia masih harus memperlakukannya dengan hati-hati. Dengan hati-hati mengulurkan tangannya, sebuah energi menempel pada fragmen jiwa emas pucat itu dan menyeretnya ke Lin Ming. Lin Ming benar-benar memusatkan pikirannya pada fragmen jiwa ini. Selama beberapa kali pertama Lin Ming membuka Magic Cube, dia menghindari fragmen jiwa penatua tertinggi ini seolah-olah mereka adalah ular berbisa. Dia tidak akan pernah mencoba menyerapnya atas inisiatifnya sendiri seperti dia sekarang. Diam-diam merasakan kekuatan dari fragmen jiwa emas pucat ini. Lin Ming merasa yakin dia akan mampu menahannya. Demon Shine. Apa yang ada di sini yang begitu berguna bagiku? Hehe. Jika kamu menyerap bagian ingatan itu, kamu secara alami akan tahu fragmen jiwa ini. Jika saya tidak salah, seharusnya adalah kenalan lama yang pernah diketahui Kaisar Iblis. Saya hanya mengenalinya karena ada sedikit sisa jiwa yang tersisa di fragmen. Jika Anda menyerapnya, Anda akan mendapatkan panen yang bagus. Demon Shine membual. Lin Ming tidak bertanya lebih jauh. Demon Shine tidak punya alasan untuk berbohong padanya. Dan bahkan jika dia melakukannya, itu tidak masalah. Dia memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu menangani jiwa yang tersisa di dalam fragmen jiwa ini. Bahkan jika metode kultivasi di dalamnya tidak berguna, itu masih bisa berfungsi sebagai titik referensi sehingga Lin Ming dapat mempelajari berbagai jenis seni bela diri terbaik dan mendapatkan wawasan dari mereka. Mengulurkan tangan, dia dengan lembut menyentuh fragmen jiwa. Fragmen jiwa segera berubah menjadi cahaya putih yang melesat ke tubuh Lin Ming dan menghilang, lenyap tanpa jejak. Fragmen jiwa memiliki naluri alami untuk menelan semuanya. Di bawah bimbingan instingnya, ia akan mulai menyerang lautan spiritual Lin Ming untuk menangkapnya. Ketika fragmen jiwa menerobos laut spiritual Lin Ming, roh pertempuran berbentuk tombak yang melayang di langit segera mulai mengeluarkan teriakan tajam, berdampak langsung terhadap fragmen jiwa itu. Kaca, dengan tabrakan yang hebat, pecahan jiwa itu diserang oleh roh perang berbentuk tombak dan dikirim terbang menjauh. Cahayanya meredup beberapa derajat. Sementara itu, pusaran hitam dari niat bela diri samsara muncul di dalam lautan spiritual Lin Ming, melonjak ke depan saat menyelimuti fragmen jiwa itu. Lin Ming menutup matanya dan duduk, segera memasuki niat bela diri yang halus. Seperti ini, niat bela diri samsara dan semangat pertempuran memulai pertempuran. Sengit dengan fragmen jiwa di dalam lautan spiritualnya. Semangat pertempuran dikenal sebagai eksistensi yang bisa memotong semuanya menjadi tidak ada. Tentu saja, ini bahkan termasuk jiwa. Dengan setiap serangan, fragmen jiwa akan bergetar hebat, menyebabkan jiwa yang tersisa di dalam fragmen itu secara bertahap memudar. Setelah 1 jam waktu, perang jiwa akhirnya berakhir. Meskipun Lin Ming tidak dalam bahaya besar, dia masih kelelahan. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dan kulitnya pucat. Setelah melenyapkan jiwa yang tersisa itu, fragmen ingatan yang tersisa tenggelam ke dalam lautan spiritual Lin Ming. Pada saat itu, segala macam gambar dan informasi yang kacau dan kompleks mulai mengalir ke dalam pikiran Lin Ming. Kenangan ini jumlahnya berkali-kali lipat dari sebelumnya. Lin Ming mengeluarkan batuk tersumbat, merasa seolah kepalanya akan meledak kapan saja. Gambar mulai melintas di benak Lin Ming. Perang, medan perang, kematian, metode budidaya, buku langka, sekte. Segala macam adegan diputar ulang di benaknya. Tapi banyak dari ini juga dari api yang berkobar, simbol mistik, serta pil obat yang bersinar dengan cahaya keemasan. Orang ini dulunya seorang alkemis. Lin Ming tiba-tiba terkejut. Setelah lebih jauh menjelajahi ingatan ini, Lin Ming menemukan bahwa orang ini tidak hanya seorang alkemis ulung tetapi juga seorang ahli prasasti. Teknik prasasti adalah keterampilan pertama yang diperoleh Lin Ming dari fragmen jiwa pertama yang dia serap dari Magic Cube. Keterampilan ini sangat kuat dalam alam para dewa, tetapi sayangnya, fragmen jiwa yang telah ditelan Lin Ming saat itu hanya seukuran sebutir beras. Dan itu juga sangat pudar. Ini adalah pilihan yang tidak bisa dia buat. Awalnya,
Lin Ming hanya berada pada tahap pertama transformasi tubuh. Hanya menyerap fragmen jiwa seukuran biji beras itu, hampir membuatnya kehilangan nyawanya. Hal ini juga menyebabkan teknik prasasti Lin Ming tidak lengkap. Kebanyakan dari mereka yang paling dasar dari jenisnya. Teknik prasasti dibagi menjadi prasasti objek, prasasti obat, prasasti tubuh, dan prasasti jiwa. Total 4 jenis yang berbeda. Meskipun Lin Ming telah mempelajari prasasti tubuh, itu hanya berguna baginya selama ranah transformasi tubuh. Setelah mencapai inti berputar atau penghancuran kehidupan, peningkatan kekuatan dari simbol prasasti tubuh ini akan diabaikan. Selain itu, alasan Lin Ming lalai mengikuti teknik prasasti adalah karena berlatih menghabiskan terlalu banyak waktu. Karena kekuatan Lin Ming terus tumbuh, karena dia telah lalai untuk berlatih teknik prasasti, sekarang tidak dapat mengimbangi pertumbuhannya. Dengan keterampilan Lin Ming saat ini dalam prasasti obat, dia paling banyak dapat meningkatkan obat-obatan seperti pil pembukaan surga atau kristal hati setan hancur. Jika dia ingin menempatkan prasasti pada sesuatu seperti akar naga nirvana atau tulang dewa iblis, maka itu tidak mungkin karena dia tidak mampu menempatkan tulisan pada mereka yang memiliki peringkat yang memadai. Untuk mempraktikkan teknik prasasti ke batas yang lebih tinggi, seseorang perlu menginvestasikan banyak waktu dan upaya ke dalamnya. Tapi sebelum ini, teknik prasasti yang diperoleh Lin Ming sangat tidak lengkap. Jika dia mencoba mencapai batas yang lebih tinggi, dia akan menghadapi kesulitan. Sekarang setelah dia mendapatkan fragmen jiwa ini, dia secara tidak sengaja mengisi celah ini. Demon Shine, kamu ingin aku mengambil teknik prasasti lagi. Dan tidak hanya itu, tapi menjadi master prasasti dan kemudian menggunakannya sebagai dasar untuk menjadi alkemis lebih jauh. Hehe. Teknik prasasti sebagian besar untukmu membuat prasasti obat. Saya ingin Anda menjadi seorang alkemis untuk memajukan kultivasi Anda dari 8 gerbang tersembunyi batin dan 9 bintang Istana Dao. Semakin jauh batasan Anda, semakin banyak kelangkaan dan nilai obat yang Anda perlukan untuk latihan. Anda akan membuat Anda ngeri. Anda memperoleh akar naga nirvana dan pil ilahi tanpa nama. Tetapi jangan berpikir Anda akan selalu seberuntung itu. Jika Anda tidak mempelajari alkimia, apakah Anda benar-benar berharap orang lain datang dan menawarkan semua bantuan yang Anda perlukan? Tungku peleburan kosmik Anda sudah menjadi alat terbaik untuk memulai alkimia.